Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 19 April untuk kita bersama-sama berbakti di rumah masing-masing. Dan kita ingat bahwa pada saat ini kita boleh bersama-sama hadir untuk boleh mengikuti ibadah hari Minggu ini. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah dan kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang melihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami mengakui Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masih banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepada Tuhan. Dosa yang ada dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dosa di dalam hati kami, dan dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami. Ampunilah Tuhan atas sekalian dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dan saat ini layakkanlah kami untuk datang kepadamu, dan kami percaya darah Kristus telah dicurahkan di atas kayu salib. Darah itu berkuasa menyucikan, membersihkan, dan melayakkan kami untuk boleh datang kepada Tuhan berbakti pada pagi hari ini. Dan kami mohon kiranya Kau juga pimpin hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau yang memakai dia dengan kuat kuasa-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, yaitu Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan-keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa
yang dikehendakinya. Sedemikianlah pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Amin. Marilah jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau meneduhkan hati kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang dia sebentar akan disampaikan boleh berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan. Roh Kudus, Roh yang berkuasa, pakailah firman-Mu, bukan saja mengubah hati pikiran kami, tetapi juga menuntun setiap sikap perbuatan kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita bisa membuat pilihan dalam banyak hal. Misalnya saja, kita memilih pekerjaan, kita memilih rumah, kita memilih bahkan gereja, termasuk juga memilih suami atau memilih istri. Intinya saudara, di dalam banyak hal, pilihan itu kita yang membuat. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita yang menentukan, kita yang membuat keputusan. Namun, tidak selalu dan tidak selamanya kita bisa membuat pilihan yang tepat. Kadang-kadang kita membuat pilihan yang salah, saudara. Nah, setelah salah pilih, barulah kita menyesal. Tetapi seringkali penyesalan itu sudah terlambat, saudara. Kita tidak bisa kembali ke masa yang sudah lalu, yang sudah lewat, saudara. Yang ada adalah masa depan, hari ini dan hari esok. Kita harus hadapi, kita harus jalani keputusan yang sudah kita ambil atau kita buat. Tetapi ada satu lagi, saudara. Ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa pilih. Ya, sesuatu itu terjadi bukan kita yang menentukan. Misalnya saja, saudara, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih kapan waktu kita dilahirkan. Dan di keluarga semacam apa, dan sebagai bangsa apa kita dilahirkan. Demikian juga soal kita tidak bisa memilih di mana, kapan, usia berapa, dan alasan apa kita meninggal. Mengapa, saudara? Karena namanya kelahiran dan juga kematian, keduanya bukan kita yang menentukan. Jadi kita nggak bisa memilih. Itu adalah Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang memilih. Hal yang sama berlaku, saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan pilihan kita. Menjadi orang Kristen bukan kita yang menentukan. Tetapi ketentuan datang dari Tuhan. Pilihan datang dari Tuhan. Inilah, saudara, intisari pengajaran yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma pasal 9 ayat 1-18 ini, saudara. Menjadi orang Kristen itu pilihan Allah. Allah yang memilih, Allah juga yang memanggil kita. Dan kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah Israel. Israel adalah contoh di mana pilihan itu Allah yang menentukan. Saudara, ketika Allah memilih mereka melalui nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah juga yang membebaskan bangsa ini dari tanah perbudakan di Mesir. Allah yang memakai Musa sebagai hambanya, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, lalu dilanjutkan, diteruskan oleh Yosua dan Kaleb, yang kemudian membawa bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi begitu memasuki tanah perjanjian ini, bangsa ini memberontak kepada Tuhan, dan pada akhirnya, saudara, kita tahu bahwa mereka juga menolak Kristus, yang merupakan penggenapan dari janji Allah yang selama ini. Nah, saudara, itulah sebabnya Paulus, yang juga ada seorang yang ahli Taurat, saudara, yang mengerti akan sejarah bangsa Israel,
Paulus jadi sedikit emosi, saudara. Perhatikan di pasal 9 ayat 1 sampai 3, dia berkata demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudara, apa tujuannya? Paulus menuliskan ini tuh, saudara. Maksud dan tujuannya adalah supaya bangsa ini sadar, saudara. Bangsa ini mau membuka hati, mau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias yang selama ini sudah dijanjikan. Tapi hasilnya, saudara, tetap menolak. Tetap tidak mau percaya. Sampai hari ini bangsa ini terus masih menunggu Sang Mesias. Pada Mesias sudah datang dan akan datang kembali yang kedua kali. Pertanyaannya, saudara, ketika bangsa ini menolak Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai Mesias, pertanyaannya, apakah Allah gagal? Apakah Allah gagal dalam menggenapi rencananya? Saya mau katakan, saudara, sama sekali tidak gagal. Bahkan Paulus, saudara, percaya tidak ada satupun rencana Allah yang bisa gagal. Nggak ada, saudara. Kegagalan itu bukan kamusnya Tuhan. Kegagalan itu di kamus kita. Tapi di kamusnya Allah tidak ada kegagalan, saudara. Artinya, saudara, Allah yang menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak. Kalaupun dari antara mereka ada yang menolak Yesus, memang dari sejak awalnya, dari sejak semulanya, Allah memang tidak memilih mereka. Jadi nggak gagal, saudara. Memang Allah tidak memilih mereka. Logikanya sangat sederhana, saudara. Paulus mengatakan dalam Roma 9 ayat 6-7, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Logik, saudara. Dalam hal ini, bangsa Israel dipakai sebagai satu peringatan bagi jemaat Roma dan bagi kita semua gereja Tuhan. Mengapa, saudara? Yang namanya anak-anak Allah itu bukan dasarnya karena dasar keturunan secara jasmani, tetapi secara rohani, saudara. Yang kedua, anak-anak Allah itu bukanlah anak-anak yang diperanakan di dalam daging, tetapi adalah anak-anak perjanjian. Untuk itu, saudara, Paulus mengutip ada dua nama di sini, yaitu dua leluhur mereka, yaitu Sarah dan Ribka. Kita ambil contoh Sarah, ya. Sarah ini sudah mengingatkan kepada saudara dan saya, Abraham pertama kali mendapatkan anak bukan dari Sarah, saudara, tapi dari budak perempuannya Hagar, yaitu Ismail. Tetapi Ismail walaupun adalah anak dari Abraham, tapi dia bukan anak perjanjian. Ya, beda sekali. Yang menjadi anak perjanjian adalah tetap yang berasal dari Sarah. Ya, jadi saudara, Sarah memiliki anak itu Ishak dan dialah anak perjanjian itu. Nah, saya mau tanya, siapa yang menentukan pilihan di sini? Apakah Abraham menentukan pilihan? Apakah Sarah menentukan pilihan? Apa Hagar menentukan pilihan? Atau Ishak dan Ismail menentukan pilihan? Tidak, saudara. Yang menentukan pemilihan adalah Allah itu sendiri. Nah, begitu juga dengan kisah Ribka. Ya, ketika Ishak mendapatkan Esau dan Yakub, siapa yang menentukan yang akan meneruskan menjadi umat pilihan Allah? Esau atau Yakub? Kita semua tentu menjawab Yakub. Tapi saya mau tanya lagi, siapa yang memberikan ketentuan itu? Karena yang pasti Esau lahir duluan, saudara. Memang mereka kembar, tapi lahir lebih dulu, saudara, baru Yakub. Tetapi jelas Alkitab mengatakan Yakub yang dipilih, saudara. Lalu apa kriterianya? Kriteria kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Yakub itu
lebih jahat, lebih licik daripada Esau. Esau itu jadi korban daripada Yakub yang tukang bohong, saudara. Tetapi sekali lagi, Allah yang menentukan. Bukan siapa-siapa, saudara, yang menentukan, bukan juga Ishak yang menentukan, tetapi Allah itu sendiri. Kalau ditanya Ishak, dia lebih pro kepada Esau, saudara. Ya, dia lebih suka kepada Esau daripada kepada Yakub. Yakub anaknya, anak Mami, saudara. Anaknya Ribka, yang disayang oleh Ribka, saudara. Tapi ini sesuatu hal yang kita lihat, Allah yang menentukan siapa yang akan dipilihnya. Allah memilih Ishak daripada Ismail. Allah memilih Yakub daripada Esau. Karena hak pemilihan adalah hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan pilihannya sendiri. Dan Allah mengatakan bukan karena keturunan, bukan karena perbuatan, tapi karena aku yang mau memilih dia. Dan hal ini dikatakan oleh Paulus dalam Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Dan ini berlaku, ketentuan ini bukan berlaku dulu sudah di zaman perjanjian lama, bukan hanya dalam perjanjian baru, tapi seterusnya sampai selamanya. Ya, berlaku sampai hari ini. Bahkan Alkitab jelas mengatakan sebelum kita dilahirkan, sebelum kita tahu apa yang baik dan jahat, Allah sudah lebih dulu memilih kita. Artinya saudara, jangan sombong. Kalau kita bisa menjadi anak Tuhan, jangan suka sombong, saudara. Kenapa? Karena engkau bukan karena engkau baik loh. Bukan karena kamu tuh punya kelebihan lebih daripada orang lain. No, saudara. Bukan karena kamu taat, mentaati rencana Allah, melayani di gereja. No, bukan itu. Ya, oleh sebab itu saudara, kita gak boleh sombong. Ketika kita menjadi anak Tuhan, itu semua karena Allah sendiri memilih kita, yang memilih kita, dan bukan karena perbuatan kita. Semata-mata karena Allah mengasihi kita dan memberikan anugerahnya kepada kita. Saudara, ketika kita berbuat baik, mentaati kehendak Allah, rencana Allah, itu memang karena status kita. Itu karena memang posisi kita memang adalah anak-anak Allah. Dan kita juga mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, untuk pembahasan ayat-ayat selanjutnya, saudara, kita akan melihat dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Ya. Yang kedua yang kita pelajari adalah, apakah pilihan Allah menyatakan bahwa Allah itu pilih kasih? Ya, jika Allah, saudara, hanya memilih sebagian untuk orang diselamatkan, yang lainnya binasa masuk neraka, apakah hal ini tidak membuktikan bahwa Allah itu pilih kasih, saudara? Nah, jawabannya adalah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara, sering kita dengarkan. Sepertinya kita menggugurkan doktrin pemilihan. Lalu di mana letak persoalannya, saudara? Mari kita cermati. Dan untuk bisa menjawabnya, saudara, kita perlu kembali ke kisah penciptaan dan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Allah menciptakan manusia sempurna, segambar dan serupa dengan Dia. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Di dalam kesempurnaannya, manusia tidak berdosa dan diberikan free will, saudara. Jadi manusia tidak berdosa, tetapi bisa berdosa karena mereka diberikan free will. Nah, untuk bisa mempraktekkan free will ini, saudara, Allah memberikan hukum. Hukum yang pertama. Mengapa, saudara? Karena Allah tidak bisa memberikan hukum. Artinya, saudara, kemungkinan manusia bisa saja tidak mungkin bisa berbuat dosa karena nggak ada hukum, saudara. Ya. Kalau saudara, misalnya saja di Australia ini tidak ada regulation, tidak ada aturan, maka nggak ada pelanggaran, saudara. Tetapi ketika ada aturan, maka disitulah saudara dites apakah kebebasan yang diberikan kepada saudara itu saudara gunakan untuk melanggar atau mentaati.
Jadi free will, saudara, sama seperti itu. Manusia diberikan free will, tetapi Allah memberikan hukum untuk menyatakan apakah manusia mentaati atau tidak mentaati sehubungan dengan free will atau pilihan yang mereka punya. Oleh sebab itu, saudara, manusia yang pertama diberikan kesempatan mempraktekkan free will-nya. Allah berkata kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 16. Jadi sangat jelas, saudara-saudara. Ada sesuatu yang dibolehkan, ada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan manusia diberikan free will untuk bisa memilihnya, untuk bisa mentaatinya, apakah mentaati atau melanggar ketentuan Allah ini. Namun sesudah kita tahu iblis menggoda manusia dan manusia jatuh dalam dosa, melanggar hukum Allah yang pertama. Itulah sebabnya manusia harus binasa. Dan sejak binasa itulah manusia sudah kehilangan free will-nya. Semua manusia tidak lagi memiliki free will seperti manusia pertama kali diciptakan, karena mereka semua ada di bawah ikatan dosa. Dan kita tahu, saudara, ketika dikonfrontasi oleh Allah, manusia nggak mau mengakui dosanya. Malah coba mencari kambing hitam, saling melemparkan tanggung jawab. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Tetapi saudara, Allah berjanji untuk memberikan keselamatan melalui keturunan Hawa. Dan di sini saudara harus kita ingat, Allah tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan. Allah tidak punya kewajiban untuk membebaskan manusia dari penghukuman. Yang Allah punya dan Allah bisa lakukan dan Allah punya hak untuk melakukan, yaitu menghukum manusia. Jadi apakah kita punya bukti saudara Allah itu pilih kasih? Apakah Allah itu tidak adil? Ternyata tidak ada, saudara. Ketika Allah mengasihi saudara dan saya, itu pilihan Allah sendiri. Tidak ada apapun yang bisa kita perbuat untuk menggerakkan hati Allah mau mengasihi kita. Kasih Allah untuk mengasihi sebagian dari kita itu murni pemberian. Itu murni anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Mari kita baca Roma 9 ayat 11-14. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nah saudara, kita coba pakai akal sehat kita. Jika Allah memilih sebagian orang untuk diselamatkan, dan sebagian lagi Allah tidak memilih untuk diselamatkan, apakah Allah tidak adil, saudara? Apakah Allah pilih kasih? Analoginya begini, saudara, saya berikan. Ketika kita dilahirkan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, saya mau tanya, apakah Allah itu pilih kasih? Karena ada bayi yang berkelamin laki-laki, ada juga bayi berkelamin perempuan. Apakah Allah itu tidak adil, saudara? Karena manusia tidak diberikan kesempatan untuk memilih jenis kelaminnya sendiri. Tentu tidak, saudara. Allah tetap adil. Allah punya kedaulatan, punya kekuasaan untuk bisa menentukan siapa yang menjadi laki-laki dan siapa yang menjadi perempuan. Yang tidak adil, saudara, adalah diri kita sendiri. Yaitu kita mencoba membatasi hak prerogatif Allah. Dan kita berkata, Allah tidak adil kalau saya lahir sebagai perempuan atau saya lahir sebagai laki-laki. Ini analoginya, saudara. Nah, kalau Allah boleh memilih siapa yang menjadi laki-laki dan siapa yang menjadi perempuan, apakah Allah tidak boleh memilih siapa yang mau diselamatkan dan siapa yang tidak? Logikanya kan seperti itu. Jadi Allah punya kebebasan, tidak terikat oleh apapun dan siapapun. Dia menentukan apapun yang dikehendakinya. Saudara, kita harus ingat Allah itu pencipta. Dan kita ini makhluk ciptaannya. Dan hal yang sama juga berlaku dalam pelayanan kita, saudara. Siapa yang Allah mau pakai dalam pelayanan dan apa saja jenis pelayanannya, itu hak
prerogatif dari Allah itu sendiri. Coba saudara, saya mau tanya ke saudara, misalnya beli 2 mobil, ya. Yang satu mobil yang mewah, yang mahal, nah saya cuma tahu Mercedes-Benz, ya, atau BMW. Lalu satu lagi saudara beli Toyota Corolla, ya, bukan Corona saudara ya. Jadi Corona saya nggak mau pakai, dari Corolla. Lalu saudara, Mercedes-Benz yang saudara beli itu, saudara pakai jadi Uber taksi. Sedangkan yang Corolla saudara pakai untuk mobil pribadi. Saya mau bertanya, saudara adil atau tidak adil? Saudara pilih kasih atau tidak? Saudara, nggak ada yang bisa menjudge saudara. Mobil-mobil milik saudara, saudara yang punya, ya terserah saudara. Saudara mau pakai untuk apa? Ini jawaban jelas sekali di Alkitab, saudara. Tetapi karena logika kita sebagai manusia berdosa, seringkali kita melakukan tuduhan itu kepada Allah. Allah tidak adil, Allah pilih kasih. Yang ketiga, saudara, yang kita pelajari, pilihan Allah hanya berlaku untuk sebagian manusia. Kok Allah tega ya? Pertanyaannya begitu. Bagaimana mungkin kemurahan, belas kasihan Allah hanya dinyatakan untuk sebagian orang? Lalu gimana yang lain? Apakah Allah tega membiarkan mereka itu binasa? Nah, jawabannya saudara, Allah itu nggak tega, saudara. Dan Allah tidak mau ada yang binasa. Tetapi manusia binasa oleh karena dosanya sendiri, oleh karena kesalahannya sendiri. Namun Allah menyatakan belas kasihannya, kemurahannya kepada orang-orang yang dipilihnya. Nah, mari kita baca Roma 9 ayat 15 sampai 18. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Saudara, belas kasihan, kemurahan Allah ini tidak bisa kita pertanyakan, tidak bisa kita perdebatkan. Cuman Allah yang paling tahu segalanya. Alasannya cuma Allah yang tahu, kita nggak tahu, saudara. Karena apa? Alasan kenapa dia memilih saya dan tidak memilih orang lain, itu kita nggak mengerti, saudara. Karena pikiran kita, wawasan kita sangat terbatas. Tetapi yang pasti Allah yang memilih. Contoh lain adalah di Yohanes 17 ayat 9. Yesus Kristus berdoa bagi orang-orang pilihannya, dan bukan dunia secara umum atau secara keseluruhan. Lalu kemudian di ayat 12 secara khusus Yesus berkata, semua, maksudnya adalah orang pilihan Allah, tidak ada yang binasa, kecuali dia yang memang tidak dipilih, yaitu dibiarkannya untuk binasa. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 1, di mana dalam suratnya itu ditujukan untuk orang-orang tertentu saja, yaitu siapa? Umat pilihan Allah yang sudah dipanggilnya sesuai dengan rencananya, dan bukan ditujukan kepada manusia pada umumnya. Dengan demikian, saudara, kita bisa menarik satu kesimpulan. Pilihan Allah menunjukkan anugerah dan belas kasihannya. Pilihan Allah hanya berlaku bagi umat yang dipilih dan dipanggilnya. Lalu yang ketiga, pilihan Allah bersifat tetap dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun dan siapapun. Yang bisa kita lakukan saat ini ketika kita percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita hanya bisa meresponi anugerah Allah, belas kasihan Allah, kemurahan Allah dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karena Allah sudah memilih kita melalui Kristus. Sehingga di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kekurangan kita, dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan memakluminya. Tuhan mengerti bahwa saudara tidak bisa
seperti Tuhan Yesus. Walaupun saudara sedang diproses menuju ke arah itu, tapi tidak akan bisa pernah sama. Karena Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sedang kita adalah manusia yang masih dalam tubuh yang berdosa. Ya, saudara dikasih Tuhan, bila firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Kita percaya bahwa tidak ada yang sempurna, tidak ada di antara kita yang bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Tetapi Allah tetap tidak berubah kasih-Nya. Allah tetap mengasihi saudara. Ketetapan pemilihan tetap tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan akan pilihan-Mu. Jadikan pilihan-Mu sebagai milik yang sangat kami hormati dan hargai. Dan kami melakukan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pimpin berkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka hidup dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Berkatilah juga mereka yang ada di rumah, yang saat ini tidak bisa kemana-mana. Tangan Tuhan selalu mendampingi supaya mereka tidak kesepian, tetapi mereka tetap ada dalam pimpinan anugerah Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan tolong, kuat kuasa-Mu menyembuhkan. Bagi mereka yang tidak ada pekerjaan, Tuhan bukakan jalan untuk pekerjaan yang baru. Bagi mereka dalam kesulitan keuangan, Tuhan juga yang akan berkati, berikan kecukupan kepada mereka. Inilah doa kami bersama, supaya Tuhan mau dengarkan. Karena kami serahkan juga Tuhan pemerintah Australia dengan segala pemikiran, dengan segala sesuatu yang akan dikerjakan untuk mengatasi pandemik virus corona. Tuhan juga berkati segala kebijakan, aturan yang mereka buat. Dan kami serahkan juga pemerintahan Indonesia dan pemerintahan di berbagai negara yang juga sedang dalam proses pemulihan pasca pandemik corona 19. Tuhan tolong supaya Engkau juga yang akan memimpin supaya virus ini tidak terus menyebar, tetapi terus Tuhan bisa dalam kendali. Dan Tuhan akan menolong setiap pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan baik. Inilah doa kami bersama Bapa. Berkati sertai kami sepanjang minggu ini, supaya kami pun bisa kembali datang beribadah di minggu yang akan datang. Demi nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Sekarang sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Marilah saudara kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun saat ini saat yang sulit bagi kita, tapi kita mencoba memberikan apa yang baik dan bahkan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Firman Tuhan ayat anjuran berasal dari 2 Korintus 8 ayat 12-13. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, bila firman Tuhan ini boleh menolong saudara dan saya, dan kita diingatkan untuk bisa memberikan yang terbaik, seperti saya katakan tadi. Dan ada satu catatan saudara yang disampaikan oleh KOM, bahwa ketika saudara memberikan, yaitu ke HIPC account, ya saudara bisa langsung mentransfer ke BSB nomor 112879. Saya ulangi, BSB 112879 dan account number 430302025. Saya ulang, 430302025. Nah, saudara tolong dicantumkan apabila saudara memberikan perpuluhan, saudara bisa tuliskan perpuluhan. Kalau saudara memberikan persembahan syukur, saudara berikan tulis persembahan syukur. Kalau untuk dana misi, saudara juga cantumkan itu untuk dana misi. Sehingga dengan demikian, kaum bisa melihat dan mengatur dengan baik. Untuk itu saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah diberikan dan akan kami berikan. Biarlah uang yang kami transfer ke account gereja, Engkau yang melihat dari hati kami.
Bukan jumlah besar, bukan jumlah kecil, tetapi hati yang kami mau berikan untuk Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik. Itulah yang Tuhan lihat. Biarlah Bapa Engkau berkati setiap tangan-tangan yang dengan bermurah hati memberikan persembahan mereka. Demikian juga tangan-tangan dari komite manajemen yang akan mengelolanya untuk pelayanan gerejamu dan untuk kemuliaan namamu. Dan kami serahkan juga Tuhan seluruh jemaat yang sedang membutuhkan keuangan, Tuhan juga yang akan tolong mereka, cukupi segala kebutuhan mereka. Ini yang menjadi doa kami bersama, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Jemaat tanggal 19 April 2020. Saudara, seperti yang diatur oleh pemerintah, kita masih tetap dalam posisi ada di rumah masing-masing dalam kita berbakti. Dan mudah-mudahan dengan anugerah Tuhan, tidak berapa lama lagi kita bisa kembali berbakti di gereja. Tapi masih belum tahu kapan, saudara, masih belum ada kepastian. Tapi kita terus berdoa, meminta pimpinan dari Tuhan. Dan sampai itu, saudara, kita masih ada project-project, saudara, yang saya sudah sampaikan di hari Paskah yang lalu. Bagi saudara yang punya anak yang sedang liburan sekolah, saudara bisa membuat project di rumah. Mengajak mereka berpartisipasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan di rumah masing-masing. Sehingga ada sesuatu bonding dalam keluarga saat-saat seperti sekarang ini. Demikian juga saudara, bagi mereka yang membutuhkan sesuatu, ya, di mana saudara sulit melakukan pembelian di shopping center atau di department store karena saudara mengalami kesulitan dalam kendaraan atau usia dan sebagainya. Harap kontak kepada saya pribadi atau kepada session supaya kami bisa mengatur bagaimana caranya untuk bisa menolong. Dan bagi para orang tua, bagi para mereka jemaat Tuhan, jangan lupa ikut di dalam kegiatan gereja dalam bentuk online, ya. Saudara bisa ikut melalui Team Link atau Zoom, bisa ikut Bible Study, bisa ikut Cell Group, PA Elwood, PA Preston, Sekolah Kitab Malam, persekutuan doa haleluya. Tetap kita bisa lakukan, walaupun kita dipisahkan oleh rumah masing-masing, tapi tetap kita bisa akses dan kita bisa tetap connection, ya, kita tetap bersatu di dalam media komunikasi seperti ini. Demikian saudara, tetap kita bersukacita dalam Tuhan, dengan anugerah Tuhan, tetap kita masuki minggu-minggu kita bersama dengan Tuhan. Bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku mezbah doamu
pekerjaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020. Dan marilah bersama-sama kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang datang dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Haleluya.